Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih bersama dengan Ibu Rodatul Jannah. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Oke, ada 3 macam ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah min. Min itu adalah rata-rata. Kemudian yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Dan yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang min atau rata-rata. Min atau rata-rata dari data tunggal. Jadi nanti kita buat menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah min atau rata-rata untuk data tunggal. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mencari min atau rata-rata dari data berkelompok. Yang pertama, min dari data tunggal, itu cara mencarinya adalah X bar, ini bacanya X bar atau rata-rata ya, sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik sampai dengan Xn. Ya, dibagi dengan N. Dengan X bar itu adalah rata-rata, kemudian N itu adalah banyaknya data. Contoh, nilai matematika dari 10 siswa adalah 7, 8, 9, 4, 7, 3, 7, 6, 5, 6. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, ini adalah data tunggal. Bedanya apa tunggal dengan data kelompok? Kalau tunggal itu masih 1 per 1 ya. Tetapi kalau berkelompok itu nanti ada rentang nilainya. Kelompok 1 misalkan yang nilainya 7 sampai dengan 8 ada berapa orang, itu namanya data berkelompok. Tetapi kalau data tunggal itu masih dalam bentuk 1 per 1, satuan gitu loh. Tentukan rata-rata dari data tersebut ya. Cara mencarinya kita jumlahkan semua nilainya. 7 plus 8 plus 9 plus 4 plus 7 plus 3 plus 7 plus 6 plus 5 plus 6 dibagi dengan banyaknya data. Nah, tadi banyaknya data ada berapa? Ada 10 siswa. Atau kalau nggak diketahui berarti kita tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dibagi 10. X bar atau rata-ratanya sama dengan ini kita jumlahkan ya, hasilnya adalah 62 dibagi 10 sehingga diperoleh nilai akhirnya X barnya adalah 6,2. Jadi rata-ratanya dari data tersebut adalah 6,2. Mudah ya? Oke. Selanjutnya yang kedua, min dari data kelompok. Ya, datanya itu nanti kita kelompokkan. Biasanya kalau data berkelompok itu berarti sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kelompok 1 dari, misalkan kalau yang ini contohnya ya, nilai matematikanya yang nilainya 50 sampai 52. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 atau kelas yang kedua 53 sampai 55. Jadi datanya itu sudah dikelompokkan. Nah, bagaimana cara mencari min atau rata-rata dari data berkelompok? Rumusnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma F. Sigma itu berarti jumlah, dijumlahkan keseluruhannya. Dengan X barnya itu adalah rataan hitung atau nilai rata-rata. Kemudian Fi-nya adalah frekuensi kelas ke I. Xi-nya adalah nilai tengah dari kelas ke I. Dan F-nya itu adalah banyaknya data. Contohnya, perhatikan tabel berikut. Ya, ini ada sebuah tabel. Untuk minggu kemarin kalian sudah pernah diajari ya, tabel ya seperti ini. Nilai
matematika. Ini misalkan adalah nilai matematika yang nilainya 50 sampai 52 itu ada 5 siswa. Frekuensi itu berarti jumlahnya. Jumlah yang nilainya 50 sampai 52 itu ada 5 siswa. Ya. Kemudian yang nilainya 53 sampai 55 ada 17 siswa. Yang nilainya 56 sampai 58 ada 14 siswa. Yang nilainya 59 sampai 61 ada 10 siswa. Dan yang nilainya 62 sampai 64 ada 4 siswa. Ya. Kalau sudah, karena kita akan mencari, tentukan min atau rata-rata dari data tunggal. Jadi kita butuh ini sigma F-nya berapa, ya. Jumlah dari keseluruhan datanya berapa. Kemudian kita butuh XI-nya. XI-nya itu adalah nilai tengah dari kelas ini. Ya, langkah yang pertama kita jumlahkan dulu frekuensinya ada berapa atau data keseluruhannya ada berapa. Kita lihat 5 plus 17 sama dengan berapa? 22. Oke. Kemudian ini 22 ya. Plus 14 sama dengan berapa? 36. Oke. 36 ditambah 10 sama dengan 46 ya. 46 ditambah 4 sama dengan berapa? Oke. 50. Jadi jumlah frekuensinya ada 50 siswa. Jadi dari 50 siswa kita kita bagi-bagi kelasnya menjadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah, oke, kita hapus dulu ya. Kalau sudah, kita cari XI-nya. Kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah dari kelas yang pertama, XI. Ya. Ini ada 50 sampai 52. Sehingga nilai tengahnya adalah berapa? 50, 51, 52. Berarti nilai tengahnya adalah 51. 51, kemudian yang ini 53 sampai 55 berarti XI-nya adalah berapa? 53, 54, 55 berarti 54. Kemudian 56 sampai 58 berarti nilai tengahnya adalah 57 ya. 59 sampai 61 berarti nilai tengahnya adalah 60. 62 sampai 64 berarti nilai tengahnya adalah 63. Oke. Nah, kalau sudah, kita butuh sigma FI/XI. Jumlah dari FI dikalikan XI. FI dikalikan XI. Ini kita kalikan terlebih dahulu, ya. Kita peroleh FI kalikan XI. Kita hitung satu persatu ya. Kalian nanti ikut menghitung. Oke. 5 kali 51, kita hitung bareng. 51 dikalikan 5 sama dengan 5 kali 5, 25. Jadi 255. Kemudian yang kedua, 54 kalikan 17. 54 kali 17, 7 kali 4, 28 ya. Kemudian 5 kali 7, 35 tambah 2 37, kemudian 1 kali 4 4, 1 kali 5 5. Oke, 8. Ini berapa? 11. Nyimpen 1 ya. 5 sama 3 8 sama 1 adalah 9. Berarti nilainya adalah 918. Oke. Selanjutnya 57 dikali dengan 14. 57 dikali 14 ya. 7 kali 4 28. 5 kali 4 20 tambah 2 22. 1 kali 7 7, 1 kali 5 5. Kita jumlahkan 8 9 7. 7 9 8. Oke, kalau sudah, selanjutnya 60 kali 10 sama dengan 600. Kemudian yang terakhir 63 kalikan 4. 3 kali 4 12 ya.
Kemudian 6 kali 4, 24 tambah 1 sama dengan 25. 252. Nah, kalau sudah, kita jumlahkan semuanya ya. FI kalikan XI kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah kita lihat, kita jumlahkan bersama ya. 255 918 798, kemudian 600, kemudian 252. Kita jumlahkan berapa? 16 sama 5 berarti 21 sama 2 sama dengan 23 ya. 23 nyimpen 2. 5 plus 2 7, 8 ditambah 9 17, 17 ditambah 5 sama dengan 22. Oke. Nyimpen 2. 4 ditambah 9 13, 13 ditambah 7 sama dengan 20, ditambah 6 26, ditambah 2 28. 28 23. Oke. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata dari data berkelompok ya, adalah sigma FI XI dikalikan dengan sigma F. Kita tuliskan ya. Kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Sigma atau rata-rata X bar sama dengan sigma FI kalikan dengan XI dibagi dengan sigma F. Nah, sigma FI kalikan XI, jumlah dari FI kalikan XI sama dengan 2823. 2823 dibagi dengan jumlah frekuensinya, ada 50 ya. 2823 dibagi dengan 50. Kita hitung, hasilnya adalah 56,46. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Guru ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Kalau tidak paham silahkan boleh bertanya. Untuk memahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan ya, Bu Guru akan kasih beberapa contoh soal. Untuk yang pertama, perhatikan tabel berikut. Ini ada nilai ujian matematika ya, 4, 5, 6, 8 dan 10. Kemudian frekuensinya ada 20, 40, 70, A, kemudian 10 ya. Jika nilai rata-rata dalam tabel adalah 6, berapakah nilai A? Kita lihat, ini adalah data tunggal ya, data tunggal karena tidak ada interval kelasnya. Data tunggal tetapi berbeda dengan yang tadi. Kalau data ini adalah data tunggal berbobot, maka kita bisa gunakan rumus seperti data berkelompok, tapi nanti caranya seperti data tunggal. X bar atau rata-rata sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma F. Nah, dalam soal yang pertama itu diketahui nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dalam tabel adalah 6. Berarti X barnya itu 6. Kita tuliskan X barnya adalah 6. Nah, kalau sudah sigma FI XI kita kalikan FI dengan XI. Frekuensinya dengan datanya ya. 4 kali 20. 4 kali 20. Kemudian ditambah 5 kali 40 ya. Kemudian ditambah 6 kali 70 ditambah 8 kali A ya. Kemudian yang terakhir ditambah dengan 10 kali 10. Nah, kalau sudah sigma F-nya kita jumlahkan ya. Frekuensinya 20, 40, 70, A dan 10. 20 ditambah 40 ditambah 70 ditambah A ditambah 10. Nah,
Ini adalah konsepnya. Kalau kalian sudah memahami ini, nanti kita tinggal menghitungnya. Yang penting harus teliti, jangan sampai salah. Oke, kita tuliskan 6. 4 kali 20 sama dengan 80 ya. Ditambah 5 kali 40 sama dengan 200. Ditambah 6 kali 70 sama dengan berapa? 420 ya. Ditambah 8 kali A adalah 8A, ditambah 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, dibagi 20 plus 40 berapa? 60 ya. 60 plus 70 sama dengan 130 ya. Kemudian ditambah ini yang 10 terlebih dahulu. 130 ditambah 10 sama dengan 140 ditambah dengan A. Oke. Bukan 140A ya, tetapi 140 ditambah dengan A. Oke, selanjutnya masih kita tuliskan 6 ya. 6 sama dengan, ini kita jumlahkan. 80 plus 200 sama dengan 280 ya. Kita tuliskan dulu 80 plus 200 sama dengan 280 ditambah 420 ya, sama dengan berapa ini? 10 1 700 ya. 700 ditambah 100 sama dengan 800. 800 ditambah 8A. Kita tuliskan 6 sama dengan 800 ditambah 8A dibagi dengan 140 ditambah A. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah, ini ada operasi pembagian ya. Pembagian ini pindah ruas menjadi operasi perkalian. Berarti yang ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga diperoleh 6 kali 140 ditambah A sama dengan 800 ditambah 8A. Yang ini kita hapus dulu ya. Nah, kalau sudah kita operasikan 6 kali 140 kita hitung bersama. 14 kali 6 berapa? 4, 2, 6, 7, 8 ya. 840, 6 kali 140 sama dengan 840, kemudian 6 kali A sama dengan 6A ya, sama dengan 800 ditambah 8A. Kalau sudah, kita pindahkan ruasnya, yang sama-sama A kita jadikan 1. Jadi yang ada variabel A-nya kita jadikan 1 ruas. Yang tidak ada variabel A-nya kita jadikan 1 ruas juga. Nah, kita pindahkan yang untuk lebih mudahnya, biar hasilnya itu nanti tidak negatif, maka yang dipindah itu adalah yang nilainya kecil. Nah, ini ada 6A, yang ini ada 8A. Biar nanti hasilnya tidak negatif, maka yang 6 ini yang kecil kita pindahkan ke kanan. Nanti 8A-nya tetap, 6A pindah ke kanan menjadi min 6A. Oke, paham ya? Kemudian yang ini 800-nya juga pindah ke kiri. Berarti 840 dikurangi 800. Oke, 840 min 800 sama dengan 40. 8A min 6A sama dengan 2A ya, sehingga A-nya sama dengan ini, 2-nya dipindah ke sebelah kiri. Operasi perkalian pindah ruas menjadi operasi pembagian. Oke, 40 dibagi 2, maka A-nya sama dengan 20. Oke. Mudah ya untuk pelajaran matematika kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Contoh yang kedua, ya ini Bu Guru kasih contoh dalam bentuk soal cerita, biar lebih ada variasi soalnya ya. Kita lihat soal yang kedua.
10 wanita mempunyai rata-rata tinggi badan 155 cm, sedangkan 20 pria mempunyai rata-rata tinggi badan 165 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah rata-rata tinggi badan dari ke-30 orang tersebut? Jadi rata-ratanya kita gabungkan. Yang tadinya pria punya rata-rata sendiri, kemudian yang wanita punya rata-rata sendiri. Kira-kira kalau kita gabungkan itu rata-ratanya berapa? Ini namanya adalah rata-rata gabungan. Oke, diketahui dulu rata-rata pria kita anggap sebagai rata-rata yang pertama adalah 165, sedangkan banyaknya pria ada 20 ya. Kemudian rata-rata yang kedua, rata-rata wanita 155, banyaknya wanita ada 10. Berarti jumlah keseluruhan orang ada 30 ya. Nah, rata-rata gabungan itu rumusnya X bar sama dengan X1 dikalikan dengan F1 ditambah X2 dikalikan dengan F2 dibagi dengan F1 plus F2 ya. Diperoleh X bar sama dengan X1 nya adalah 165 ya, tinggal kita masukkan saja 165 dikalikan 20 ya, ditambahkan dengan X2 nya. X2 nya adalah 155 dikalikan dengan 10. Kemudian dibagi F1-nya adalah 20, F2-nya adalah 10. 20 ditambah 10. Oke. Selanjutnya 165 kali 20 sama dengan 3.300 ya. Ditambah dengan 155 kali 10 sama dengan 1.550 dibagi dengan 20 plus 10 sama dengan 30. Selanjutnya kita operasikan, ini dijumlahkan ya. 3.300 ditambah 1.550 sama dengan 4.850 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 161,66666. Nah, kita sederhanakan menjadi 161,67. Kita bulatkan ke atas ya. Oke, paham ya? Contoh yang ketiga, kita lihat tabelnya ya. Ini adalah data berkelompok ya. Contoh yang ketiga adalah data berkelompok karena datanya itu sudah kita pisahkan terlebih dahulu, ada interval kelasnya ya. Ini adalah tabel dari berat badan. Contoh, berat badan 35 kilo sampai 39 kilo ada 3 orang ya. Yang 40 kilo sampai 44 ada 10 orang dan seterusnya. Ini namanya adalah tabel data berkelompok. Yang jadi pertanyaan adalah berapakah rataan hitung dari tabel di atas? Rata-ratanya itu berapa? Nah, rata-rata itu kan rumusnya sigma FI/XI dibagi dengan sigma F. Jadi kamu butuh FI kalikan XI. Kita cari dulu XI-nya. Seperti yang kemarin yang tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari kelas yang pertama. Contoh misalkan 35 sampai 39 itu nilai tengahnya berapa? 35, 36, 37, 38 dan 39. Jadi nilai tengahnya itu terletak pada data 37 ya. 37. Nilai tengahnya adalah 37. Kemudian 40 sampai 44 nilai tengahnya adalah 42. 45 sampai 49 nilai tengahnya adalah 47. 50 sampai 54 nilai tengahnya adalah 52. 55 sampai 59 nilai tengahnya adalah 57. Nah, kalau sudah ketemu XI-nya, tinggal kita kalikan sigma FI dikalikan XI. Frekuensi dikalikan nilai tengah. 3 kali 37 sama dengan 111 ya. Kemudian 10 kali 42 sama dengan 420. 15 kali 47 sama dengan 705. 7 kali 52 sama dengan 364.
5 kali 57 sama dengan 285. Nah, kita jumlahkan ini sebagai sigma FIXI. 111 ditambah 420 tambah 705 tambah 364 tambah 285 sama dengan 1885. Sedangkan jumlah frekuensinya 3 plus 10 plus 15 plus 7 plus 5 itu jumlahnya adalah 40. Sehingga untuk mencari nilai rata-ratanya atau X-barnya, kita pakai rumus sigma FIXI dibagi sigma F ya. Sigma FIXI-nya adalah 1885, sedangkan sigma F-nya adalah 40. Sehingga X-barnya adalah 1885 dibagi dengan 40 sama dengan 47,125. Oke, mudah ya. Itu tadi yang bisa Bu Guru sampaikan tentang min atau rata-rata ya. Nanti kalian bisa mencari beberapa contoh soal lagi yang serupa dulu ya. Kalian cari contoh soal yang serupa dengan latihan yang Bu Guru sampaikan. Nanti setelah itu baru cari soal yang agak berbeda biar ada variasi soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.